Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Ibu Bu. sehat. Ibu juga sehat. Baik, pada hari ini, pada hari Senin, bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita lakukan mendapat rahmat dan senantiasa menjadi ladang pahala bagi kita semua. Baik, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, di sini Ibu akan terlebih dahulu mengecek kehadiran siswa kelas 9A. Kita akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Kelas 9A. Aldo Yansyah. Hadir. Andika. Hadir. Anggun Prima Gustia. Hadir. Ardi. Hadir. Ayudia Nuraini. Hadir. Chelsea Olivia. Hadir. Depi. Hadir. Dika Afrianto. Hadir. Elisa Gusti Ananda. Hadir, Bu. Fahri Maulana Yusuf. Hadir. Fernando. Hadir. Baik, 13 siswa di kelas 9A hari ini hadir semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pekan lalu ada 2 siswa yang tidak hadir karena sakit, dan alhamdulillah pada pagi hari ini sudah sehat dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Baik anak-anak, ada yang tahu hari ini pertemuan keberapa? Iya, silahkan. 3, Bu. Benar, pertemuan ke-3. Pekan lalu kita membahas tentang teks diskusi, dan pekan ini kita masih membahas terkait dengan teks diskusi dengan topik yang berbeda. Ada yang masih ingat topik lalu atau pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan apa? Iya, sudah, silakan Aulia. Struktur diskusi. Benar sekali, terkait dengan struktur teks diskusi. Coba siapa yang mau menjelaskan atau siapa yang masih ingat apa saja struktur dalam teks diskusi? Iya, silakan. Isu, argumen, dan kesimpulan, Iya. Ibu. Benar sekali. Jadi teks dalam diskusi itu ada 3 struktur. Yang pertama ada isu, yang kedua ada argumen yang mendukung, dan ada argumen yang menentang, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, jadi pada kesempatan hari ini atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan poin kedua yang terdapat dalam teks diskusi, yaitu argumen. Tadi ada argumen apa saja Argumen semuanya? yang mendukung dan argumen yang mendukung menentang. dan argumen yang menolak. Cerdas. Oke. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks diskusi berupa pendapat pro atau pendapat kontra. Nah, Ibu, beda lagi nih bahasanya, ada diksi pro dan juga ada diksi kontra. Oke, anak-anak, jangan bingung ya terkait dengan perbedaan pro dan juga kontra. Kalau pro itu pendapat yang mendukung, sedangkan yang kontra itu adalah pendapat yang menentang atau menolak. Pintar. Baik, agar lebih jelasnya Ibu akan memberikan sebuah contoh atau sebuah ilustrasi terkait dengan argumen yang menentang atau kontra dan argumen yang mendukung atau yang pro. Pasti anak-anak di sini mempunyai sosial media kan? Benar? Nando punya Facebook? Punya. Punya Instagram? Punya. Punya Twitter? Punya. Anak-anak yang lain bagaimana? Punya media sosial kan? Benar sekali. Di usia kalian yang sudah belasan tahun atau di usia remaja, memang sedang marak-maraknya menggunakan sosial media, baik itu untuk berkomunikasi, untuk berjualan mungkin, dan sebagainya. Jadi, jika kita kaitkan dengan sebuah diskusi, topik ini akan menjadi sebuah topik yang menarik. Ini. Jadi, Ibu berikan contoh. Misal,
Ibu berikan isu atau permasalahan penggunaan media sosial di kalangan remaja. Sudah terbayang? Sudah terbayang ya di benak kalian ya? Iya benar. Jika ibu memberikan sebuah topik itu, mungkin ada anak yang berpendapat mendukung atau pro terhadap isu itu, dan juga ada anak yang kontra terhadap isu itu. Baik, coba sekarang ibu tanya, jika ibu berikan sebuah isu yaitu penggunaan media sosial di kalangan remaja, siapa di antara kalian yang berpendapat pro bahwa sosial media ini harus digunakan oleh kalangan remaja? Dan siapa yang juga menentang topik ini? Ayo, coba siapa yang pendapat pro atau yang mendukung dan siapa yang menolak? Kita ke teman-teman yang mendukung terlebih dahulu ya tentang penggunaan sosial media. Ayo coba tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 orang yang setuju terkait dengan penggunaan media sosial di kalangan remaja. Coba ibu mau dengar pendapat dari Nando. Kenapa kamu setuju terkait dengan penggunaan sosial media di kalangan remaja? Cerdas, kata Nando, penggunaan sosial media ini bisa jadi sarana untuk berkomunikasi. Pintar. Oke, tadi kita sudah mendengarkan pendapat pro. Coba kita sekarang dengarkan pendapat kontra. Oke, pendapat kontra dari Aulia. Coba Aulia, kenapa kamu kontra dengan penggunaan media sosial di kalangan remaja? Cerdas, Aulia berpendapat bahwa penggunaan sosial di kalangan remaja ini bisa menyebabkan anak-anak jadi malas belajar karena sangat fokus dengan penggunaan sosial medianya. Oke, baik anak-anak, sudah terbayang ya mana yang pendapat pro atau mana yang pendapat kontra dalam sebuah diskusi. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kita mengidentifikasi pendapat pro dan pendapat kontra yang terdapat dalam teks diskusi. Jadi argumen atau pendapat itu ada 2. Yang pertama itu adalah pendapat pro atau pendapat yang mendukung. Dan yang kedua adalah pendapat kontra atau pendapat yang menolak. Lalu bagaimana Bu cara membedakan mana yang pendapat pro dan mana yang pendapat kontra? Gampang. Misal, pendapat pro adalah semua pendapat yang mendukung permasalahan atau yang mendukung isu. Tidak ada unsur penolakan di dalamnya. Sedangkan pendapat kontra adalah pendapat yang di dalamnya terdapat pertentangan atau penolakan terhadap isu. Seperti tadi kata Nando, dia mendukung penggunaan sosial media di kalangan remaja karena ini bisa kita jadikan sebagai ajang untuk berkomunikasi. Sedangkan kata Aulia, dia menolak karena penggunaan sosial media ini bisa membuat remaja menjadi semakin malas belajar. Terbayang ya? Paham ya? Cerdas. Oke. Agar memperjelas pemahaman kita terkait dengan cara mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks diskusi, yaitu berupa pendapat pro atau pendapat yang mendukung dan juga pendapat kontra yaitu pendapat yang menentang. Di sini kita akan mencoba mengidentifikasi lebih lanjut dari isu atau permasalahan yang sebelumnya telah teman-teman kalian berikan contoh untuk pendapat pro dan juga untuk pendapat kontra, yaitu terkait dengan penggunaan media sosial di kalangan remaja. Oke, baik. Jika ibu berikan pendapat yaitu media sosial digunakan untuk usaha jual beli, oke, itu termasuk pendapat pro atau kontra? Ya silakan. Pendapat pro, pintar. Jika ibu berikan pendapat penggunaan media sosial ini bisa menyebabkan kecanduan bagi remaja, itu merupakan pendapat pro atau kontra? Kontra, pintar. Oke, jadi sudah paham ya bagaimana cara membedakan mana yang pendapat pro atau mana yang pendapat kontra dalam sebuah teks diskusi.
Baik anak-anak, sampai sini ada yang ingin bertanya terkait dengan cara mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks diskusi, yaitu pendapat pro dan juga pendapat kontra? Tidak ada? Semuanya paham? Baik, cerdas. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa materi yang telah kita bahas pada pagi hari ini? Ayo siapa? Ayo silahkan. Oke, cerdas. Benar sekali. Jadi, dalam teks diskusi, ini akan selalu ada dua pendapat yang bertentangan. Yaitu ada pendapat yang mendukung suatu permasalahan dan juga ada pendapat yang kontra terhadap suatu permasalahan. Jadi, pendapat pro atau pendapat yang mendukung dalam sebuah teks diskusi biasanya ditandai dengan tidak adanya penolakan dan secara eksplisit dan implisit mendukung sebuah permasalahan atau isu yang dibahas. Sedangkan jika pendapat kontra atau pendapat yang tidak menentang, maka di dalamnya atau di dalam argumen tersebut terdapat penolakan baik secara eksplisit ataupun secara implisit dari pendapat tersebut. Oke, sampai sini paham? Cerdas. Baik anak-anak, sekarang buku cetaknya dilihat pada halaman 102. Di situ ada dua topik terkait teks diskusi dan ini akan menjadi pekerjaan rumah kalian ya. Jadi dari dua topik tersebut silakan pilih salah satu untuk kalian jadikan sebagai tugas rumah dan silakan identifikasi mana yang terkait dengan pendapat pro dan juga mana yang pendapat kontra atau pendapat yang mendukung. Pekan depan akan kita bahas dan akan kita diskusikan. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan kali ini. Ibu mohon maaf atas segala kesalahan. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.